Saudaraku sekalian, Tuhan itu matanya menjelajah. Mata Tuhan menjelajah bumi dan menguji setiap insan manusia. Ya. Tuhan menjelajah bumi ini dan mencari insan manusia yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan hati yang mencintai Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menguji batin. Ya. Tuhan menguji hati. Di sini saudaraku sekalian, kita adalah objek dari penjelajahan Tuhan. Di sini kita menjadi objek dari pengujian Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 23. Tuhan yang menguji batin. Saudara, kita harus memeriksa diri kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh, atau jika kita tidak bermaksud untuk menguji diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mengenali diri kita. Mungkin saudara pernah melihat orang yang kelakuannya kejam atau jahat, ya, licik. Lalu saudara berpikir begini, ini orang kok begini amat ya? Ini orang kok begini amat ya? Dan kita tahu orang itu tidak tahu bagaimana keadaannya, atau kita tidak mengerti bagaimana dia tidak tahu keadaannya. Begitu keji, begitu jahat, begitu licik terhadap orang lain. Tetapi dia menganggap orang lain yang licik. Ia menganggap orang lain yang jahat. Saudara, kita berkata begitu bukan berarti kita tidak licik atau jahat. Belum tentu juga. Tetapi dengan mengatakan hal ini, saudaraku, saya mengajak kita memeriksa diri kita. Kita tidak perlu mempersoalkan dengan keras mengenai orang lain yang tidak mengenal dirinya. Kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita mengenal diri kita sendiri dengan baik? Kita tidak mungkin, saudara, mengenali diri kita sendiri dengan baik tanpa yang pertama, tanpa keinginan untuk benar-benar mengenali diri kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tanpa pertolongan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, pemazmur mengajarkan kepada kita satu kalimat doa, saudara. Yang berkata, selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mata Tuhan menjelajah kepada seluruh isi bumi ini. Maksudnya kepada semua manusia. Dan Allah menguji batin, saudaraku. Kita objek dari penjelajahan Allah. Kitalah yang diuji oleh Allah. Seperti firman Tuhan tadi sudah saya katakan, akulah yang menguji batin. Demikian firman Tuhan. Karenanya saudara, di hari pertama doa puasa kita ini, kita mau menguji diri kita. Kita memeriksa diri kita. Kita berniat, bermaksud, bertekad
mengenali diri kita sendiri dengan baik, dan minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk membukakan pengertian kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengenali diri kita sendiri dengan baik. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak mengenali diri sendiri. Licik, jahat, tetapi tidak menyadari dirinya licik, jahat, kejam, bengis. Sebaliknya malah menganggap orang lain yang licik, jahat, bengis. Bisa. Orang yang tidak menyadari dirinya munafik, tapi menganggap orang lain munafik. Dirinya yang munafik, dirinya yang pura-pura. Tapi dia tidak sadar dirinya itu munafik pura-pura. Dia melihat, dia memandang orang lain munafik dan pura-pura. Seperti tadi saya katakan, kita tidak mempersoalkan orang lain. Atau tidak terlalu mempersoalkan orang lain. Kalau kita melihat hal itu atas orang lain, ya sudah, kita tidak lanjutkan untuk kemudian menilai bahkan menghakimi. Cukup kita tahu ada manusia seperti itu. Dan kemudian kita beralih untuk memfokuskan diri kita kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan saya licik. Jangan-jangan saya jahat. Tapi tidak sadar akan kelicikan kejahatan kita sendiri. Jangan-jangan kita pura-pura, kita munafik. Kita menganggap dan menilai orang lain munafik. Pura-pura kita sendiri yang sebenarnya munafik dan pura-pura. Makanya ini hari pertama doa puasa kita, saudaraku. Kita mau serius memeriksa diri kita sendiri. Dan minta pertolongan Roh Kudus untuk memberi kita pengertian. Ya, kecerdasan rohani agar kita mengenali diri kita sendiri dengan baik. Itulah sebabnya pemazmur mengajarkan kita kalimat, selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Nah, pertanyaannya, apa kita tidak kenal pikiran kita sendiri? Oh, bisa, saudara. Tapi tidak akan setajam kalau Roh Kudus yang pimpin kita. Tidak akan sedetil, selengkap, seterang, sesempurna kalau Allah yang menuntun kita untuk memeriksa diri kita sendiri. Saudara, tahukah saudara, nanti di hadapan tahta pengadilan Tuhan ketika pengetahuan menjadi sempurna, orang baru bisa mengenali si detil-detilnya keadaan dirinya. Tapi kita mestinya tidak usah menunggu nanti di hadapan pengadilan Tuhan, baru kita bisa melihat sedetil-detilnya keadaan kita. Sekarang ini, sejak kita masih hidup di bumi, di mana Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertobat, menyadari kesalahan, mengakui kesalahan, dan mau berubah. Sekarang kita mulai. Dan Roh Kudus pasti menolong kita. Saudara, usaha ini, perjuangan ini, lebih dari usaha perjuangan studi, karir, bisnis, mencari uang atau apapun. Ya, studi, karir, bisnis, mencari uang, semua hasilnya akan lenyap seperti uap, saudara. Tidak ada nilai sama sekali nanti di kekekalan. Bahkan ternyata semua itu yang menjadi penyebab kemiskinan dan kebinasaan banyak orang. Yang kita lakukan adalah mengumpulkan harta di surga. Salah satunya memeriksa diri dengan sungguh-sungguh. Mohon pimpinan Allah untuk memberi kita kecerdasan rohani, kepekaan melihat diri kita sendiri. Haleluya. Dan kalau kita menyadari ada dosa, ada kesalahan, ada kejahatan, ada kenajisan, ada kecemaran di dalam diri kita, kita bertobat, saudara. Kita minta ampun kepada Tuhan. Selagi kita masih memiliki jantung yang berdetak, selagi kita masih memiliki nadi yang berdenyut, selagi kita masih memiliki kesempatan hidup, Tuhan beri kita kesempatan berubah.
Haleluya. Kesempatan bertobat, berubah. Sebab pada suatu saat ketika seseorang sudah menutup mata untuk selama-lamanya, tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertobat. Dan itu mengerikan sekali. Oh, kita harus mulai mengerti dan menghayati, itu mengerikan sekali. Ketika pintu anugerah tertutup, pintu kesempatan tidak ada lagi. Betapa celakanya keadaan orang yang tidak membenahi diri. Kita harus lebih takut terhadap keadaan itu daripada takut miskin, takut tidak terhormat, takut nama kita rusak, takut tidak kebagian. Kita lebih takut kalau kita kehilangan kesempatan untuk menjadi sempurna. Puji Tuhan, saudara, itulah suara Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini. Saya mengingatkan nanti jam 4 sore di Arta Gading onsite kita bisa doa. Suasana doa akan indah sekali. Ya, saudara bisa jam 4 datang sampai jam 5:30 kira-kira doa kita. Setelah itu saudara bisa makan malam, bisa jalan-jalan dengan anak-anak di Mall Arta Gading. Saya ulangi, di Mall Arta Gading kita sudah onsite. Ruangannya luas sehingga saudara ya bisa mengambil tempat. Kalau 75% ruangan itu sudah lebih dari 1.750 saudara ya. Bisa kalau 75% itu ya bisa 2.000 ya. Oke, jadi saudara bisa hadir dan kita akan menikmati hadirat Allah yang memberkati, yang luar biasa. Dan kita berdoa agar kebaktian doa jam 4 nanti di Mall Arta Gading benar-benar memberkati kita. Mall Arta Gading lantai 5 ya. Oke. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh menghadap Bapa dan mendengar suara Bapa. Bapa, persiapkan kami untuk doa bersama nanti jam 4 di Mall Arta Gading. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.